Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Puspa, kembali lagi di channel kita di Puspa 5 Podcast, Pusat Pengembangan Literasi Masyarakat. Salam literasi. Bersama saya Khalifal Faruk yang akan menemani podcast kita pada siang hari ini. Dan tentunya kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, narasumber yang keren dan ganteng. Beliau seorang desainer dan penulis muda, yaitu Kak Fauzi Ahmad Maulana. Selamat siang Kak Fauzi. Selamat siang Kak Faruk. Gimana kabarnya nih Kak Fauzi? Alhamdulillah baik. Kak Faruk sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi di sini tuh saya tuh pengen kepoin Kak Fauzi nih terkait dengan beberapa hal prestasi Kak Fauzi yang lagi rame-rame nih belakangan ini tuh. Katanya Kak Fauzi tuh kemarin tuh menjuarai lomba desain apa tuh? Desain Canva Muda Berkarya. Oh, desain Canva Muda Berkarya ya? Ya betul. Tingkat nasional. Oke, juara 1 alhamdulillah. Wih, keren. Terus Kak Fauzi itu kemarin mengikuti perlombaan menulis ya katanya? Ya, menulis cerita antologi parit atau cerita pendek cerpen gitu. Cerpen antologi ya? Iya, cerpen antologi. Cerpen antologi tingkat nasional juara 1 juga alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah juara 1 juga nih. Sebelum saya kepoin Kak Fauzi, alangkah baiknya mungkin Kak Fauzi memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para audiens, sobat-sobat Puspa di luar sana yang mungkin mereka juga pasti penasaran dengan pribadi Kak Fauzi. Silahkan Kak Fauzi. Halo sobat-sobat Puspa, perkenalkan nama saya Fauzi Ahmad Maulana MOS. Asal saya dari Garut Kota, asal fakultas dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Sekarang saya semester 6. Oke. Kak Fauzi, yang pertama saya tuh pengen kepoin Kak Fauzi terkait dengan prestasi Kak Fauzi yang pertama tuh terkait dengan desain Canva. Itu awal mula Kak Fauzi mengikuti perlombaan desain Canva tuh karena apa tuh? Apa karena basic skill Kak Fauzi itu di bidang desain atau karena penasaran itu? Sebenarnya awalnya saya emang tertarik desain sejak SMK karena dulu SMK dari multimedia ya. Terus saya emang lebih tertarik ke desainnya gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih bergulat dengan dunia desain gitu. Di himpunan juga alhamdulillah dipercaya sebagai koor dari divisi public relation atau berhubungan sama eksternal ya. Dan yang lomba ini awalnya tuh saya kayak kayak ada yang nge-share gitu di grup lomba Canva ini tuh, grup kelas gitu. Ya grup kelas dulu awalnya. Grup kelas awalnya saya mau ikut, cuman kayak karena sibuk mungkin ya, jadi kayak depending dulu nanti aja gitu. Tapi banyak teman-teman yang mensupport gitu loh, mensupport, jadi kayak ikutan. Akhirnya saya mencoba ikut aja gitu, nyoba ikut. Kayak persiapan, ngumpulin referensi, terus ngedesain di waktu-waktu luang. Ngedesain itu sekitar, kalau desain fixnya gitu ya 5 jaman buat nyelesain desain itu, dan akhirnya dikirim hari H juga kayak gitu. Oh, berarti itu salah satu daripada teknis dan sistem perlombaannya. Iya. Jadi secara online atau offline tuh? Itu secara online diadain. Online. Iya. Online terkait dengan tema dan durasi waktu itu gimana tuh Kak? Dikasih durasi waktu atau hanya sekedar dikasih deadline? Kalau buat tema itu tentang Sumpah Pemuda ya. Oh, Sumpah Pemuda. Jadi sudah ditentukan ya dari panitianya. Iya, Sumpah Pemuda. Jadi tentang kontribusimu kepada masyarakat Indonesia selama pandemi. Gitu. Nah, buat teknis pengumpulan karyanya itu dikasih tenggat tentunya kayak beberapa minggu gitu. Kalau salah itu 2 bulan. 2 bulan 2 minggu maksudnya ya. Kelamaan kalau 2 bulan. 2 mingguan kalau nggak salah. Oh, dikasih gitu. Waktu 2 minggu untuk menyelesaikan desain itu. Betul. Oke. Bincang-bincang masalah desain nih Kak. Kan aplikasi desain itu kan Kak banyak tuh kan Kak. Bukan hanya sekedar Canva, ada yang marak tuh kan kayak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, terus Inkscape, dan masih banyak ya pokoknya. Itu Kak Fauzi suka desain selain daripada Canva gak? Kayak aplikasi yang tersebut tuh. Iya. Sebelum terjun ke dunia Canva, tentunya dulu menguasai CorelDRAW ya. Karena dulu kan di multimedia belajar desainnya pakai CorelDRAW sama Photoshop. Terus seiring kesini mungkin ya, jadi kayak mengenal aplikasi lain kayak Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Lalu saya kalau sekarang saya lagi mempelajari Figma. Figma. Desain buat UI UX website ya. Iya betul. Oke. Terkait dengan tips-tips untuk belajar desain yang bagus tuh apa aja sih Kak?
Tips-tipsnya sih dari saya yang pertama ya. Yang pertama itu kumpulin referensi atau banyak nyari referensi dari karya-karya orang. Oke. Ya, terus yang kedua itu gunakan metode ATM. ATM. Amati, Amati, tiru, modifikasi kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu kalau teman-teman suka bingung banget gitu ya atau bingung banget nyari ide gitu. Itu teman-teman bisa main aja keluar kayak ke mall, ke alam, ke jalan-jalan gitu. Itu buat nyari ya sambil nyari udara segar, biasanya suka dapat ide juga kayak gitu. Supaya dapat ide juga. Kadang suka ya lebih ada lebih menikmati dengan nuansa yang ada di kayak ya. gitu. Oke. Terus mungkin yang terakhir yang paling penting itu minta saran atau minta revisi gitu ya ke teman-teman. Saran, masukan dan tambahan. Iya kayak gitu. Soalnya Desain kan kita tuh ini kurangnya gimana nih gitu. nah iya kayak gitu. Soalnya kan fungsi dari poster atau desain kita itu untuk menyampaikan pesan yang kita buat itu buat menyampaikan pesan gitu. Apakah pesannya tersampaikan? Nah makanya saya suka nanya-nanya ke teman-teman. Misalkan ini ada yang kurang nggak? Atau misalkan ini pesannya tersampaikan nggak? Kalau misalkan nggak ada atau misalkan ada revisian tambahan ya udah saya masukin kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Itu paling penting sih. Oke, bincang-bincang terkait dengan desain udah seru nih. Kita lanjut ke topik yang gak kalah seru nih. Bincang-bincang masalah kepenulisan. Ini bersangkut paut juga gitu kan. Ada sangkut pautnya juga sama prestasi Kak Fauzi yang tadi tuh. Kak Fauzi kemarin tuh mengikuti lomba apa namanya? Lomba menulis cerpen. Ya, lomba menulis cerpen antologi Farid. Antologi Farid. Farid itu maksudnya nama karyanya atau gimana tuh Kak? Ya, Farid itu nama karyanya. Oh, nama karyanya. Itu terkait dengan deskripsi perlombaan cerpen antologi. Awal mula Kak Fauzi mengikuti lomba tersebut itu seperti apa Kak? Awalnya itu sejak SMK emang saya suka menulis kayak jadi awal mula saya menulis itu dulu saya suka menulis naskah sama skrip buat film semasa waktu SMK mungkin ya. SMK dulu saya punya grup atau punya komunitas itu namanya Remake Production. Remake Production kayak gitu. Nah, jadi di sana kita bikin film bareng-bareng gitu sama teman-teman kayak gitu. Nah, di sana saya kadang suka jadi bukan kadang sih, emang saya biasanya jadi scriptwriter, tapi kadang juga jadi sutradara atau artistik dan yang lainnya gitu. Scriptwriter tuh di bagian penulisan naskah skrip film ya? Penulisan naskah sama skrip filmnya. Gitu. Seperti itu. Terkait dengan kemarin tuh kan perlombaan tuh online atau offline tuh Kak? Perlombaannya juga dilaksanakan online karena masih COVID juga kan. Jadi akhir tahun. Iya. Lomba desain online, lomba menulis juga online. Masih online. Oke. Terkait dengan kepenulisan nih Kak, sebenarnya tuh mendengar kata cerpen antologi tuh saya baru dengar tuh Kak. Sebenarnya cerpen antologi tuh cerpen apa sih Kak? Antologi itu yang saya tahu kumpulan dari cerpen-cerpen atau cerita-cerita yang lain disatukan dalam satu buku. Jadi antologi ini kayak ibaratnya bumbu gitu, biar buku itu lebih asik gitu buat dibaca karena kan di dalamnya gitu ada tema-tema yang berbeda, terus alur-alur berbeda, judul berbeda gitu dari autor yang berbeda juga gitu. Jadi orang yang membaca itu nggak akan bosan sama buku antologi ini. Jadi cerpen antologi itu cerpen yang di dalamnya tuh mengandung ataupun menghimpun banyak-banyak cerpen karya orang lain ya. Betul. Oke. Terkait dengan pengembangan kepenulisan nih Kak Fauzi. Selain daripada menulis cerpen, Kak Fauzi suka gak menulis karya tulis yang lain gitu selain daripada cerpen? Contoh menulis novel atau bahkan komik, suka gak? Sebenarnya dulu saya pernah terjun ke Wattpad. Cuman karena emang mungkin kesibukannya jadi nggak jadi gitu, jadi diundur. Maksudnya saya tarik lagi kemauan saya buat masuk ke Wattpad gitu. Dan ini saya kayak nulis aja gitu iseng, kalau misalkan ada temen yang emang lagi perlu naskah gitu, terus kadang saya kasih aja gitu. Jadi saya numpang di post credit scene aja gitu, ada penulis kayak gitu. Terus mungkin buat pengembangan cerita itu yang antologi Farid ini yang judul cerita saya itu Al-Habu. Al-Habu mau saya kembangin jadi novel rencananya kayak gitu. Jadi mau di-upgrade jadi novel. Iya, betul. Oke. Tetapi sistemnya ada yang dirubah atau enggak tuh?
Kalau dari sistem mungkin lebih kayak ke pengenalan karakternya itu lebih diperdalam, terus kayak alur-alurnya ceritanya diperdalam lagi kayak gimana ya kayak gitu. Termasuk Kak Fauzi itu kan suka desain. Kak Fauzi di samping ini tuh kan buku karya Kak Fauzi ya? Iya. Ini diterbitinya tuh sama pihak panitia perlombaan atau Kak Fauzi yang terbitin sendiri tuh? Ini diterbitkan sama pihak Karodennya, publisher panitianya lah kayak gitu. Termasuk daripada layout dan covernya juga udah ditentuin dari sana. Tapi Kak Fauzi juga bisa nih layout ataupun desain cover tuh. Iya. Kalau mungkin nanti yang novel itu saya yang bikin sendiri semuanya, jadi kayak gitu. Oke Kak Fauzi, bincang-bincang masalah desain, terus tadi lanjut lagi ke masalah kepenulisan. Saya boleh kepoin Kak Fauzi lagi nggak? Boleh gak ya? Boleh dong, boleh. Oke, boleh. Terkait masalah Filmapres, katanya tuh kan Kak Fauzi kemarin tuh baru lolos seleksi Filmapres tingkat Uniga, tingkat perguruan tinggi ya. Itu terkait dengan Filmapres itu sebenarnya tuh Filmapres itu apa Kak Fauzi itu? Filmapres itu pemilihan mahasiswa berprestasi yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Oke, Pusat Prestasi Nasional. Oke. Itu ada berapa tahapan Kak Fauzi terkait dengan Filmapres itu? Kalau yang saya tahu ya, tahapannya itu ada 4. Yang pertama itu tahap perguruan tinggi atau tahap universitas, lalu lanjut ke tahap wilayah atau Jawa Barat atau provinsi. Oke. Udah dari situ lanjut lagi tahapannya ke nasional. Okay. Nah dari situ baru ada finalis nasional kayak gitu. Terkait dengan Kak Fauzi ini kan mungkin kan di dalam Filmapres itu kan ada penilaian. Penilaian seleksi apa saja tuh Kak di Filmapres itu? Setahu saya ya penilaiannya itu dinilai dari capaian unggulan atau SIU ya. Itu berupa kegiatan atau prestasi yang telah kita raih, baik itu dari internal atau eksternal, kayak gitu yang diakui gitu dan ada sertifikatnya. Nah terus selain itu dari gagasan kreatif kayak gitu yang mengambil tema penyelesaian permasalahan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs. Terkait dengan hambatan ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Kak Fauzi ketika mengikuti seleksi apa aja tuh Kak? Kesulitan yang saya alami kemarin ya waktu seleksi Filmapres yang pertama itu mungkin lebih ke manajemen waktunya lebih sulit. Soalnya kan saya semester akhir juga ya. Banyak mata kuliah yang penting gitu yang harus saya ambil. Terus juga kayak kan persiapan UAS ya ini akhir perkuliahan gitu. Jadi kan banyak yang penting kayak presentasi kayak gitu. Jadi nggak ada waktu buat memikirkan ide gagasan kreatifnya gitu. Jadi kadang jadi saya ngambil waktunya itu di waktu-waktu agak luang gitu, kayak misalkan lagi kumpul sama temen saya bikin ide gagasan kreatifnya kayak gitu, terus baru nongin ke makalahnya itu ya agak sulit memanajemen waktu. Terus yang kedua itu memikirkan gagasan kreatifnya. Idenya yang sulit itu referensinya gitu. Referensi idenya tuh apa gitu yang berhubungan sama SDGs kesini. Akhirnya saya ngambil judul atau temanya itu Digitalization in Society by PMO. Digitalization. Saya ngambil judul saya ngambil judul Digitalization in Society 5.0 with SDGs. Terkait dengan kesan-kesan Kak Fauzi nih. Pertama, Kak Fauzi itu memenangkan lomba desain Canva tingkat nasional juara pertama. Yang kedua, Kak Fauzi itu memenangkan juga perlombaan menulis cerpen antologi juara pertama juga ya. Tingkat nasional. Terus kemarin Kak Fauzi baru lolos tuh Filmapres tingkat perguruan tinggi yang sekarang tuh mau disiapkan ke seleksi wilayah gitu. Betul. Itu kesannya tuh gimana Kak Fauzi? Seneng, gak nyangka, bahagia atau gimana tuh? Kalau kesan yang lomba ya, lomba itu sebenarnya nggak nyangka bakal juara 1. Soalnya kan nasional juga ya, nasional kayak desainer yang lebih bagus dari saya itu banyak gitu. Dan pas pengumuman awalnya saya nggak dapat email gitu, jadi kayak tiba-tiba saya buka website ada juara 1 ya, seneng lah ya pasti. Cuman kayak
Ya senang sih, senang sih intinya, senang yang lomba nulis sama yang desain ini senang. Yang film apres juga sebenarnya senang gitu ya, bisa bersaing gitu sama teman-teman mahasiswa lainnya yang lebih berprestasi dari saya gitu. Tapi di sisi lain mungkin lebih saya juga innalillahi mungkin ya gitu, kayak lebih jadi berat gitu soalnya membawa nama Universitas Garut juga gitu kan ke tahap-tahap berikutnya. Bagaimanapun gitu. juga gitu harus dipersiapkan sebaiknya. Iya betul, persiapan prosesnya harus lebih ketat lagi gitu. Terkait dengan prestasi kakak kemarin tuh yang banyak itu suka laporan orang tua gak atau Tentunya, ya tentunya lapor ke orang tua pas menang saya baru lapor gitu. Tapi pas proses saya ya udah jalani aja gitu, pas menang baru saya bilang itu. Saya menang jadi sebelum mengikuti perlombaan gak bilang dulu? Ya saya sembunyikan dulu biasanya. Kayak gitu. Jadi biar surprise gitu. Iya biar surprise tiba-tiba menang gitu. Kayak gitu. Oh iya. Betul. Akhir perbincangan mungkin Kak Fauzi ada pesan-pesan ataupun motivasi bagi sobat-sobat Puspa di luar sana. Mungkin mereka juga ya pasti terinspirasi lah gitu kan dengan prestasi Kak Fauzi saat ini tuh. Silakan Kak Fauzi. Kalau pesan dari saya buat teman-teman Puspa, teman-teman saya juga, teman-teman di luar sana yang nonton podcast ini, saya pesankan jangan takut untuk mencoba. Oke. Kalau misalkan teman ada keinginan, selama itu mengembangkan diri teman-teman, buat diri teman-teman maju dan berkembang, ikutin aja. Jangan takut sama hasil, karena hasil itu menang dan kalah. Jadi kalau menang itu sebagai bonus, tapi kalau belum menang itu belum rezekinya, dan juga kita harus evaluasi diri. Kita harus lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Terus gunakan waktu muda itu, apalagi waktu sekolah, waktu ya SMA, terus waktu kuliah sekarang, gunakan sebaik-baiknya. Ikutin kegiatan-kegiatan yang positif. Kayak di kuliah itu kan banyak kayak program MKM ya, kayak kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, magang dan lain banyak sebagainya gitu ya. Ya teman-teman ikutin aja. Jangan takut kayak takut ini, takut itu, ya jangan kayak gitu dulu karena itu belum tentu terjadi gitu. Jangan overthinking duluan gitu. Terus ikutan lomba-lomba juga, mau lomba yang baru se-Jawa Barat juga nggak apa-apa. Oh gitu ya. Itu buat proses gitu, buat menilai proses teman-teman. Teman-teman itu kalau misalkan menang, ya betul. Kalau misalkan belum belum mencoba. Ya belum mencoba kan kita nggak tahu. Nah gitu. Kita tuh sampai mana gitu. Oh gitu. Jadi mungkin poin-poin dari pesan-pesan yang telah Kak Fauzi sampaikan tuh 3 mungkin ya. Yang pertama, jangan takut untuk mencoba. Iya betul. Yang kedua, jangan sia-siakan kesempatan. Betul. Yang ketiga, fokus untuk masa depan. Betul sekali. Dikarenakan tak terasa waktu terus berlalu dan sekarang sudah mulai masuk ke dalam sore yang syahdu, kita mungkin akhiri saja perbincangan kita kali ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya punya pantun nih Kak Fauzi. Gimana tuh Kang? Gini nih pantunnya. Bilang asik atau cakep? Cakep aja. Oke. Jalan-jalan ke kota Intan. Cakep. Jangan lupa membeli bakpao. Cakep. Wahai mahasiswa, jangan lupakan masa depan. Cakep. Agar tak banyak galau dan banyak menggurau. Cakep, keren. Oke, kita akhiri saja perbincangan kita kali ini. Perbincangan dari awal sampai akhir. Semoga berkesan dan menginspirasi sobat-sobat Puspa di luar sana dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Khalifah Farouk undur diri, dan Kak Fauzi juga mau pulang ya? Iya betul, pulang aja. Mau kemana siap. lagi? Enggak mondok ya, enggak. Enggak nginep. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.